nggak pernah loh. Selamat menyaksikan CAC Channel. Tuhan memberkati. Sampai saat ini Ustadz Kainama masih bingung dan mempertanyakan. Jadi ini 72 bidadari ini datangnya dari siapa? Pertanyaan saya malam ini. Jadi ini 72 bidadari dari siapa? Pertanyaan saya malam ini. Saudara cinta damai, mari kita bantu Ustadz Kainama, agar beliau tahu dari siapa bidadari sorga ini. Bidadari surga adalah makhluk surga yang diciptakan Allah dari tetesan air hujan, dari awan yang ada di atas arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wujud bidadari itu dari 4 warna, putih, hijau, kuning dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari zafaran, misik ambar, dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari zafaran yang semerbak mewangi. Mulai dari kedua lututnya sampai kedua payudaranya dari ambar. Mulai dari lehernya sampai ke kepalanya dari kafur. Nah, apakah sudah jelas Pak Ustadz Kainama? Jadi ini 72 bidadari ini datangnya dari siapa? Pertanyaan saya malam ini. Alamak, ternyata masih belum mengerti juga. Baiklah, dengerin lagi ya Pak Ustadz. Fokus Pak. Allah berfirman dalam surat Yasin, ayat 55-56 yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan, mereka berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Nah, udah jelaskan, itu firman Allah loh Pak Ustadz. Enaklah, senang-senang di surga, ngurusin pecah belah. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, bersenang-senang dalam kesibukan, artinya mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Muqatil berkata, bersenang-senang dalam kesibukan, mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari sampai lupa dengan penghuni neraka, sehingga mereka tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Gimana Pak Ustadz, udah siap-siap untuk pecah belah? Jangan lupa latihan pernafasan, dan atur stamina ya. 72 bidadari loh Pak. Jangan langsung teler Pak Ustadz. Yang menghina Islam ini, benarkah pelayan Tuhan di gereja atau bukan? Karena kalau pelayan Tuhan di gereja dan sinodal, nggak akan begitu. Tidak akan. Menghina bagaimana Pak Ustadz? Nah, tuh kan jadi malu awak. Ribut-ribut Pak Ustadz debat di laman YouTube Kalimatullah. Ya, di mana letak menghinanya ketemu 72 bidadari? Bukannya kalian mau masuk surga? Bukannya itu tujuannya kalian? Di mana menghinanya? Kami Itu urusan umat kami, Islam. kawan. Hei, kau buka dulu. Itu urusan kami. Itu urusan Kainama, kami. Kenapa di kau mana menghakimi menghinanya? Bukannya kalian mau ke surga kan? Ketemu bidadari kan? Di mana Jadi menghinanya? begini Bang Ginca, sebentar Bang Ginca, Anda ini harus paham Menghinanya ajaran di mana Islam. gitu loh. Ajaran Islam tidak boleh membicarakan orang yang sudah tiada. Apalagi Ya, kalian saudara yang mendoakan kami bisa. cintai. Tapi Pak Dani, Mendoakan Pak Dani, bisa. tapi kalau kalian bisa, itu waktu domba kecil itu meninggal, kamu ngomong nggak sama channel-channel yang lain? Siapa yang ngomong? Jangan nuduh saya lagi. Loh, kan tadi Pak Dani ngomong kalau orang Islam meninggal nggak boleh. Nah, sekarang waktu domba kecil meninggal, Pak Dani cek juga channel-channel yang lain. Apa yang diomongin? kemana-mana. Ayo dong, mana nih ya? Yang mau mana ini katanya mau Masuk aja ke channelnya Jadi ngomong sendiri. kemana-mana. Ustadz Kainama, kalau mau kita... Nama ngamuk-ngamuk. Pengen ketemu 72 bidadari rupanya cepat-cepat. Ustadz Kainama, kalau mau, buka session Nah, kita berdebat berdua ayo. Mau nggak? Kau kan nggak pernah interaktif. Kondusif. Sofia, urusan debat. tolong Saya urusan nama diturunkan. Ini Stefan, masalah orang tua. Dibilang Emang kenapa? Kan ketemu 72 bidadari kan? Benar nggak? Bukannya ini tujuan kalian? Udah deh, daripada but-ribut, mending kita dengerin aja tausiah berikut ini sambil ngebayangin digendong 70 bidadari sorga. Alamak, geli kali pun kurasa. Ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami.
Dan ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Pecahin muncul lagi, pecahin muncul lagi. Kebas juga tuh suami-suami saleh di sorga. Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Wow, bidadari surga begitu diciptakan langsung siap pakai. Bening dan segar-segar pula. Enak tenan. Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti deh, berhenti. Pecahin muncul lagi, pecahin muncul lagi. Kebas juga tuh suami-suami saleh di sorga. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya untuk golongan kanan. Umurnya antara 30 sampai 35. Dan di antara kenikmatan yang Allah jadikan bagi para wanita-wanita di dunia yang memasuki surga, dijadikan oleh Allah kondisi mereka itu sebagaimana gadis terus, walaupun dicampuri oleh suami-suami mereka. Dan setiap mereka bercampur dengan suami mereka, maka kemudian dijadikan mereka itu gadis kembali. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Bagaimana Ustadz Kainama? Siap untuk pesta seks bersama bidadari di surga? Selamat bersenang-senang ya. Tapi omong-omong, Allah lihat gaya para orang saleh pesta seks di surga.